Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati, santun, mandiri, kreatif, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Mohon untuk mengaktifkan kameranya semua. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 8.30, maka kegiatan akan segera kita mulai pada pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak Ibu Komite Pembelajaran, utamanya menjadi narasumber hari ini, yakni Pak Kadek Santiasa, seharusnya dengan Bu Sukma, namun Bu Sukma berhalangan hadir pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu peserta IHT yang sangat luar biasa, semangatnya masih terjaga sampai di hari ke-6 meeting ya. Nah Bapak Ibu, saya mendapatkan informasi dari kelompok yang piket hari ini bahwa semuanya berhalangan hadir, tidak dapat mengikuti IHT hari ini. Adakah dari Bapak Ibu yang bersedia untuk menjadi moderator? Kami persilahkan. Atau dari Bapak Ibu komite yang sedang tidak bertugas juga kami bisa persilahkan. Nanti untuk ice breaking-nya saya yang akan mengisi sendiri. Mungkin Pak Febri, jika bersedia menjadi moderator boleh. Kebetulan ada penyerahan dari TNI UD Kodam ya, penyerahan berasnya nanti. Jadi kalau ice breaking boleh, kalau moderator saya kira nanti lama bisa diam di room UD. Oh seperti itu. Oke, baik. Siap Pak Febri. Kalau Bapak Ibu yang lain? Pak Suto mungkin. Dari Pak Suto? Atau Miss Ari Yuli? Sudah dapat menjadi moderator Miss ya dari kelompok apa Miss? Juga apa deh, sorry. Keras aja Nujana. Besok Bu Ode. Oh besok, baiklah. Iya, baik kalau begitu Bapak Ibu, saya sendiri yang akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Baik, kegiatan akan segera kita mulai. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua. Kita sudah berada di kegiatan IHT hari ke-6 pada pagi hari ke-7 maksud saya, hari ke-7 pada pagi hari ini dengan materi assessment yang akan dibawakan oleh komite pembelajaran kita yakni Pak Kadek Santiasa. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan ice breaking. Mohon host izinkan saya untuk share screen. Nah, jadi pada ice breaking pagi hari ini kita tidak bernyanyi seperti biasanya atau mengucapkan yel-yel, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk tebak warna. Apakah sudah muncul share screen saya? Sudah? Silakan Bapak Ibu semua mengaktifkan audionya. Gampang ini ya, kita cuma tebak warna. Kalau yang pertama ini,
Hitam. isi judul ya. Gimana Pak Kadek? Hitam. Belum. Oh, Belum. Putih, background hitam. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, silahkan langsung disampaikan satu warnanya apa yang muncul. Ini Hijau, 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 background hitam. kuning, kuning, warna tulisannya saja ya, warna tulisannya saja. Kuning. Ini, Merah. merah, lanjut. putih, kuning, orange, Orange ya Bapak Ibu. Putih. Tebak warnanya. Orange. Ini, pink, putih. Bukan hitam ya? bukan, Nah, Warna tulisannya putih. ini, kuning, Kuning. lanjut. Biru. Biru. Oh, bagus sekali konsentrasinya. Ini, kuning, ini. Putih. Ada yang bilang putih. Kuning. Oh, kuning. Sudah Bapak Ibu, itu saja. ya, Tambah lagi. Lagi bu, mumpung hujan. Jangan. Cukup itu saja ya Bapak Ibu, kita untuk mengetes konsentrasinya pada pagi-pagi ini. Apakah sudah diawali dengan sarapan? Kalau sudah sarapan pasti bagus konsentrasinya ya. belum. Oh belum. Baik, nanti kita sarapan di tempat masing-masing. Ya, untuk mengefisienkan waktu, kita sudah ice breaking sejenak. Dan selanjutnya, saya serahkan kesempatan kepada Bapak moderator kita pada pagi hari ini yang akan menyampaikan materi terkait asesmen, baik itu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Silahkan Pak Kadek. Baik, terima kasih Bu Ode sudah mau menjadi moderator pada hari ini dan memberikan explaining-nya. Terima kasih saya ucapkan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Direktur lagi, teman-teman tim pelajaran, serta peserta YAT yang saya terima kasih telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti YAT walaupun ya proses hujannya dari kemarin malam. Bapak Ibu tetap semangat mengikuti YAT hari ini. Sebenarnya ini yang join baru 17, meskipun sudah sama komite. Pesertanya mungkin ya bawah 10 lah. Seharusnya ini kurang dari 50% seharusnya tidak bisa jalan seharusnya ya. Tapi mau nggak mau kita harus mengikuti hari ini. Nah, hari ini itu saya membawakan materi asesmen ya. Kemarin teman-teman menjadi perangkat aja. Nah ini lanjutannya itu di modul ajar ini paling akhir itu asesmen. Asesmen itu nanti ada bagian-bagiannya. Nah sebelum saya mulai, mungkin dari teman-teman komite ataupun teman-teman peserta ya, mungkin ada yang tahu ya asesmen itu apa? Mungkin ada yang tahu. Teman-teman senior semua di sini. Cek. Pak Febri, asesmen itu apa? Mungkin saya diskusi tahu untuk teman-teman lihat. Pak. Hah? 19. Untuk Pak Febri bisa dikasih tahu teman-temannya. Asesmen itu apa Pak Febri? Pak Febri? Iya, jangan set Google lah. Kemarin sudah mengikuti pelatihan. Halo? Halo, jangan set Google. Kemarin sudah ikut pelatihan. Asesmen itu apa Pak? Asesmen adalah untuk penilaian, Pak. Penilaian. Ya, Penilaian itu apa Pak? penilaian untuk pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin kurang tepat ya. Asesmen itu tidak dipergunakan untuk pembelajaran saja, Pak Febri ya. Ya, Pak. Ya, asesmen itu adalah upaya kita untuk mendapatkan sebuah data ya. Data. Nah, dalam ruang lingkup ini kita sebagai guru tentu kita
itu digunakan untuk mendapatkan hasil atau informasi dari siswa kita ya. Baik, host izin saya share screen untuk materinya. Sudah muncul Bapak Ibu? Share screen saya sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah. Nah, baik. Kali ini saya akan menjelaskan asesmen. Mungkin sesi sinkronus itu tidak lama ya, mungkin 30 menit aja cukup. Di sini kita sama-sama belajar. Saya juga baru belajar. Ini teman-teman semua sudah melakukan ini lebih dahulu. Saya baru di dunia pendidikan. Ini saya cuma tahu lebih awal aja daripada Bapak. Nah, ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, nanti kita akan bahas sama-sama. Di sini juga ada wakil kurikulum kita. Nah, baik. Ya, yang pertama itu ada asesmen. Asesmen sudah dijelaskan tadi sama Pak Bibi dan saya. Nah, asesmen itu ada 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Yang kedua ada asesmen formatif. Yang ketiga ada asesmen sumatif. Nah, yang pertama kita akan bahas asesmen diagnostik ya. Nah, tadi di ruang Google Classroom ini sudah di-share materinya oleh panitia. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah dapat baca. Nah, di sini ada yang pertama asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik, dilihat dari namanya aja diagnostik ya, itu mendiagnosa. Artinya kita mendiagnosa ya. Secara umum, nah ini sesuai nama itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, di sini asesmen diagnostik itu ada 2 ya. Yang pertama asesmen diagnostik non-kognitif sama diagnostik kognitif ya. Di sini yang membedakan adalah tujuannya. Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu tujuan dari asesmen non-kognitif itu adalah untuk mengetahui kesejahteraan fisiologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua itu mengetahui aktivitas belajar selama di rumah, mengetahui kondisi keluarga, mengetahui latar belakang pergaulannya, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minatnya. Nah, untuk yang kognitif itu kita untuk mengetahui istilahnya kompetensi siswa intinya ya, artinya kemampuan siswa dalam memahami suatu pembelajaran. Itu yang membedakannya. Nah, yang biasanya kalau asesmen diagnostik non kognitif itu kita laksanakan di awal pembelajaran. Yuk kita masuk materi asesmen non kognitif ya. Di sini seperti yang saya bilang asesmen non kognitif itu kita laksanakan di awal pembelajaran. Nah, di awal apa fungsinya kita melaksanakan di awal pembelajaran? Nah, sesuai dengan kondisi seperti sekarang, kasus pandemi seperti ini, kita pembelajaran daring ya, daring. Nah, di sini kita bisa mengetahui kondisi siswa pada saat pembelajaran di rumah itu seperti apa. Di sini setelah ada hasil dari ini, dari asesmen dari diagnostik dan kognitif ini, kita bisa menentukan model atau metode pembelajaran yang nanti akan kita gunakan. Nah, kalau ini pun tidak daring, ini dilakukan juga. Nah, itu fungsinya karena setiap karakter siswa itu dalam memahami sebuah pembelajaran itu tidak sama ya. Ada yang bisa memahami materi melalui video. Ada yang bisa memahami materi melalui melihat pergerakan langsung. Kalau saya di Penjas ya. Ada siswa yang dapat memahami materi secara gampang itu melalui diskusi bersama teman. Nah, ada siswa yang bisa memahami materi itu melalui tanya jawab ataupun ada melalui menggambar dan segala macam ya. Semua orang itu tidak bisa tidak
tidak sama cara pemahamannya secara keseluruhan gitu ya. Nah, di sini dalam asesmen diagnostik non kognitif itu intinya kita bisa membuat pertanyaan. Ya, pertanyaan ini sangat penting. Nah, di sini informasi apa yang nanti kita akan mau gali itu intinya ada di pertanyaan yang nanti akan kita buat. Nanti kan Bapak Ibu akan mempelajari atau membuat sebuah asesmen non kognitif dan kognitif. Ya, nanti itu ada di tugas Bapak Ibu. Nanti saya akan perlihatkan yang sudah jadi. Nah, di sini ada tahapan dalam membuat asesmen diagnostik itu pertama ya persiapan, pelaksanaan dan tindak ya. Nah, seperti yang saya bilang ini kegiatan persiapannya itu yang pertama pasti siapkan pertanyaan. Ya, pertanyaan. Ini daftar pertanyaan kunci. Informasi apa yang akan Bapak Ibu gali. Nah, seperti itu. Itu yang nanti akan dibuat pertanyaan seperti misalnya bagaimana keadaan di rumah pada saat musim pandemi. Bagaimana cara kalian belajar pada saat musim pandemi. Nah, di situ mungkin ada jawaban dari siswa. Saya menggunakan saya tidak ada kuota dan saya mesti kalau di Bali itu Balai Banjar itu ada wifi gratis. Saya mesti ke Balai Banjar untuk mencari internet untuk mengikuti pembelajaran. Di sana kita bisa nanti menyusun strategi bagaimana caranya membuat metode pembelajaran agar mereka sekali biar nggak bolak-balik dia ke Balai Banjar ke tempat untuk mencari internet. Seperti itu Bapak Ibu nih. Nah, ini pelaksanaannya seperti yang saya bilang, semua karakter siswa itu tidak sama. Ada yang bisa memahami melalui bercerita. Ada yang tidak bisa ngomong, tapi untuk menulis dia pintar. Ini ada yang bisa memahami melalui gambar. Nah, itu banyak macam-macam sebenarnya karakteristik anak-anak itu ya. Nah, ini strategi yang tadi tanya jawab. Ada yang dari tanya jawab. Ini kalau daring ya, kalau daring itu kita biasa guna Google Form. Kalaupun kita bisa tetap buka, itu lebih bagus sebenarnya. Kita langsung bisa memberikan yang namanya feedback, langsung memberikan penguatan pada siswa tersebut ya. Tapi ini sistemnya daring, kita menggunakan yang namanya Google Form. Mungkin kita tidak langsung bisa tetap buka dengan siswa. Kita harus cek satu-satu seperti satu-satu seperti memeriksa ujiannya. Nah, ini tindak lanjutannya, identifikasi, kita memeriksa semua, kita ajak diskusi. Kalau memang tidak bisa diskusi, kita melakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, dan tidak bisa juga kita akan ulangi asesmen kognitif ini di setiap awal pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan sambil jalan, silahkan bertanya ya. Nanti kita lanjut ke asesmen diagnostik kognitif ya. Nah, di sini asesmen diagnostik kognitif itu bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam sebuah mata pelajaran. Ini biasanya dilakukan secara berkala ya Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan biasanya pada saat pembelajaran itu berlangsung. Di sini yang kognitif itu berupa ada asesmen formatif dan sumatif, itu nanti akan kita bahas setelah ini ya. Ini biasanya pada saat pembelajaran berlangsung. Ini kita poinnya sih mengamati ya, mengamati. Makanya kalau dari daring itu susah, bisa mengamati, mungkin kita bisa mengamati yang namanya keaktifan siswanya, aktif dan segala macam. Kalau saya ya misalnya di pelajaran Penjas, kalau dia tetap buka, ini gampang untuk mengamati siswa untuk melakukan suatu gerakan dan segala macam. Nah, untuk tahapan pelaksanaannya sama.
Nah, itu ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan dan tindak lanjutnya. Nah, di sini ada contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Oke. Kita harus membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Itu biasanya sesuai dengan jadwal pelajaran ya, jadwal kita untuk mengajar. Yang kedua itu identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD kalian ya, KD teman-teman semua. Di sini biasanya disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah itu sudah di-share sama Bu Ode, saya belum tahu. Itu masing-masing ada di mata pelajaran masing-masing ya. Terus yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang sesuai dengan topik pembelajaran ya. Nah, untuk pelaksanaannya, berikan asesmen yang Bapak susun tadi, baik itu belajar tatap muka maupun belajar daring ya. Nanti itu akan ada jawaban atau feedback dari anak-anak ya. Nah, di sini kita akan menilai. Penilaian itu sebenarnya sih tidak terpatok ya, bebas sih seperti yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari dalam pembelajaran. Di sini contohnya ada penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian dan tidak paham. Nanti ada di contohnya, nanti kalau udah ada contohnya mungkin Bapak Ibu bisa memahami ya. Ini bagi siswa menjadi 3 kelompok, ini pun boleh bagi atau tidak, ini sesuai dengan Bapak Ibu sendiri, nanti bagaimana enaknya dan bagaimana mudahnya. Lakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan topik yang diajarkan. Nah, inilah lakukan penilaian ini pada saat pembelajaran berlangsung. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Nah, ini bisa dilakukan secara berulang-ulang setiap pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Ya. Nah, ini ada contoh yang dari matematika. Jadi saya perlihatkan contoh dari Pendas. Bapak Ibu. Nah, ini contoh template untuk nanti Bapak buat ya, Bapak Ibu buat. Ini adalah template rancangan asesmen diagnostik ya. Nanti silakan Bapak Ibu isi. Nanti ini template yang bisa di-download di Classroom. Nanti Bapak Ibu silakan isi jenjangnya kelasnya, CP-nya apa, tujuan dari pembelajaran itu apa. Nah, ini nanti Bapak Ibu buat informasi apa yang ingin digali dengan menanyakan apa. Informasi yang digali, kemudian pertanyaannya apa. Silakan nanti langsung isi langkah-langkahnya apa saja, terus alat bantu yang dibutuhkan apa. Nah, ini yang kognitif. Mungkin waktu asesmennya bisa disesuaikan dengan waktu mengajar Bapak Ibu ya. Durasi itu nanti biasanya isi di dalam RPP Bapak Ibu. Bukan RPP yang namanya sekarang modul ajar ya, modul ajar. Nah, ini identifikasi materi-materi pada saat pembelajarannya dan pertanyaannya seperti apa. Kalau jawabannya seperti ini, nanti skornya paham, kurang paham atau tidak paham. Rencana tidak lanjutnya nanti mungkin Bapak Ibu bisa isi mungkin pengadaan remedial. Kalau mereka paham, rencana tidak lanjutnya dilanjutkan ke KD berikutnya. Saya tunjukkan contoh yang sudah isi. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah isi ya. Jenjang kelas, jenjang SMK kelas 10 ya. Capaian pembelajarannya peserta didik mampu menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil evaluasi
penerapan keterampilan gerak berupa permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak bersama, dan aktivitas permainan dan olahraga air dalam kurung kondisional secara matang. Di sini tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan gerak pasien bawah bola voli. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan gerak pasien atas bola voli. Nah, ini untuk asesmen non kognitif. Itu seperti tujuannya tadi untuk menggali psikis siswa, emosional siswa, dan keadaan siswa di rumah. Ini kita bisa ingin informasi apa? Aktivitas peserta didik selama belajar di rumah. Kita ingin mengetahui ini. Kita tanyakan dengan pertanyaan, apa saja aktivitas kalian selama belajar di rumah? Nah, untuk kesejahteraan fisiologis emosional siswa itu model pertanyaannya seperti ini. Kita bisa nanyakan kendala-kendala mereka pada saat belajar di rumah. Nah, ini hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar di rumah. Nah, ini kita bisa nanti menentukan model dan metode pembelajaran yang kita akan buat ya. Nah, ini sudah berikan titik saran. Nanti mereka akan memberikan apa yang mereka inginkan dari pembelajaran secara daring. Nah, ingin informasi kondisi keluarga bisa ditanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Nah, untuk langkah-langkahnya sama. Kalau ini daring, kita membuatnya melalui Google Form. Share link, nanti kita share kepada anak-anak. Untuk tindak lanjutnya, kita akan melakukan komunikasi dengan cara mencantumkan kontak person kita di Google Form, sehingga anak-anak bisa berkomunikasi melalui WA ataupun apa. Nah, ini asesmen kognitif. Waktu asesmen, setelah guru menjelaskan materi teknik dasar pasien bola voli. Ini setelah menjelaskan, pasti anak-anak melakukan yang namanya praktek. Jadi saya ya, di pelajaran punya. Waktu asesmen mungkin kita cuma bisa mengamati tidak dari awal sampai akhir ya, secara 1 jam. Mungkin kita bisa melaksanakannya 10 menit hingga 15 menit. Nah, identifikasi materi itu sesuai dengan pembelajaran yang di atas. Peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan gerak passing bawah bola voli. Nah, pertanyaannya, perkenaan bagian tangan mana yang tepat saat melakukan passing bawah? Kemungkinan jawaban dari anak-anak itu pergelangan tangan, lengan atas. Nah, kalau mereka menjawab pergelangan tangan, berarti mereka paham. Kalau mereka menjawab lengan atas, berarti mereka tidak paham. Itu Bapak Ibu. Dan rencana tindak lanjutnya, kalaupun mereka benar, artinya mereka paham, berarti kita bisa melanjutkan ke unit pembelajaran. Kalau mereka nanti hasilnya tidak paham, kita harus memberikan yang namanya remedial atau pengulangan. Itu Bapak Ibu. Soalnya ini gampang, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan langsung ya. Nah, itu untuk materi asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif ya. Mungkin dari materi yang tersebut mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan. Saya persilakan dulu sebelum saya lanjut ke materi asesmen formatif dan sumatif. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian dari Pak Kadek Santiasa terkait materi asesmen diagnostik. Mungkin ada yang atau nanti sekalian. Sekarang mungkin bisa fokus untuk asesmen diagnostik saja dulu Bapak Ibu terkait yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Mohon izin Bu Ode, boleh saya bertanya? Ya silakan. Ini silakan Pak Samar.
mohon izin juga Pak Kepala Sekolah, mohon izin Pak Kadek. Saya sini tertarik ya dengan materi yang dibawakan oleh Pak Kadek. Mohon maaf, kameranya belum bisa saya nyalakan karena memang takutnya gangguan sinyal, takutnya nggak kedengeran. Nah, tadi kan saya mendengar ada materi yang dibahas itu tentang cara belajar siswa. Itu ada yang dengan cara berbicara, ada yang dengan cara mendengar seperti itu, ada juga yang dengan cara melihat, dengan visual, ya dengan berbagai metode yang mereka menggunakan untuk belajar. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan guru untuk menyesuaikan hal tersebut? Kan siswa ini beda-beda gaya belajarnya. Dari mendengar, ada yang dengan hanya melihat, dan lain sebagainya. Itu aja perannya, Bode. Mengkondisikan di kelas itu aja. Gimana cara mengkondisikan di kelas dengan cara gaya belajar siswa yang berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Samar mungkin bisa langsung ditanggapi. Pak Kadek, silakan. Semua Pak, semua. Baik, saya lihat materinya. Nah, di sini seperti yang ditanyakan Pak Sukman, itu ada beberapa karakter anak bisa memahami lewat berbicara, melihat, ataupun menggambar. Nah, ini dah fungsinya asesmen diagnostik dan prediktif Pak sebenarnya. Di sini ada tadi pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan kunci intinya sebenarnya Pak Sumarni. Di sini pertanyaan kuncinya ini harus dibuat sesuai dengan informasi apa. Nah, tadi kan Pak Sumar ingin tahu bagaimana sih caranya anak-anak itu kita tahu dia senangnya belajar lewat apa. Nah, di sini kita Pak Sumar catatkan di sini informasinya hal-hal apa. Nah, di sini sudah ada hal apa saja yang sudah yang menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar di rumah. Mungkin di sini nanti ada jawaban anak-anak itu, saya lebih senang belajar di rumah melalui YouTube, menonton YouTube. Gitu. Ada nanti anak-anak yang menjawab, saya lebih senang dan bisa lebih paham belajar di rumah melalui YouTube. Seperti itu Pak Saudara. Kalaupun melalui kinestetik ataupun gerakan itu kayaknya susah kalau musim pandemi seperti ini. Cara daring itu susah. Mungkin itu ada yang bisa dilakukan, mungkin nonton video, nonton video mungkin melalui YouTube, tahapa, dan melalui Zoom meeting. Seperti itu aja sih sisanya kalau daring seperti ini. Nah, ini dah gunanya asesmen non-cognitive dan ini dilaksanakan di awal pembelajaran. Sebelum pembelajaran itu dimulai. Sehingga kita bisa menentukan, oh anak-anak itu lebih senang ternyata pembelajarannya dengan menonton. Nanti Pak Sumbar bisa dah menyusun strategi pembelajaran, nanti materinya kita cari di YouTube. Nanti kita anak-anak akan suruh untuk menonton materi itu di YouTube. Itu Pak Sumbar. Baik, terima kasih Pak Kadek atas jawabannya, sangat bermanfaat. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi sebelum saya lanjut. Mohon izin boleh saya? Yes, silakan Bu Nia. Mohon maaf saya kameranya saya nggak nyalakan, ini mendung sekali jadi kadang-kadang suka hilang-hilang saya juga. Mohon izin semuanya juga Pak Adek juga saya mau mungkin menyamakan persepsi saya saja setelah membaca pemaparan tadi dari Pak Kadek mengenai asesmen yang di awal ya. Saya tadi kan sudah sempat mungkin mempraktekkan sendiri, tapi mungkin belum mengikuti format yang diberikan oleh Pak Kadek tadi. Jadi yang saya pahami adalah guru ini kan juga kan mempunyai ciri-ciri masing-masing. Mungkin ada guru yang lebih senang berbicara, mungkin ada guru yang senang
memberikan video gitu, atau mungkin ada guru mungkin yang senangnya memberikan diagram misalnya gitu ya. Ada juga yang misalnya hanya memberikan tulisan saja. Nah, mungkin kalau saya gitu ya, kan saya juga tidak pandai ya untuk membuat gambar atau emot misalnya, atau membentuk satu diagram gitu ya. Tapi biasanya saya memberikan dalam bentuk narasi. Hanya feedback dari anak-anak ini yang mungkin kita nilai dari situ gitu. Jadi kadang-kadang sama juga dengan kita, dalam kita menerima materi, kadang-kadang kita menerjemahkan lagi, kita mengkonversikan lagi apa yang kita terima dengan pemahaman kita. Bisa jadi mungkin kita mencatat, kemudian caranya beda-beda. Ada yang mungkin berbentuk gambar misalnya gitu ya, saya lebih paham dengan saya bentuk gambar, saya bikin tanda panah misalnya. Nah, mungkin begitu gitu ya, cara kita memberikan suatu mungkin materi atau mungkin pertanyaan bisa disesuaikan dengan ciri-ciri kita sendiri atau pemahaman kita. Nanti feedback-nya itu yang akan kita nilai dari anak-anak. Bisa jadi misalnya kita minta mereka bisa menjawab pertanyaan dalam bentuk tulisan, bisa mungkin mereka dalam bentuk gambar, kemudian mereka minta untuk menjelaskan, berarti mereka lebih senang misalnya dengan cara berbicara misalnya. Atau mungkin ada yang langsung membuat atau memberikan contoh video misalnya dalam merespon jawaban. Jadi kita bisa mengkelompokkan dari situ barangkali ya, dari jadi kita mungkin ya tidak bisa memberikan pertanyaan macam-macam. Misalnya ada yang bentuk poster, misalnya ada yang bentuk video, ada yang bentuk narasi misalnya, tapi hanya satu saja yang kita pakai, narasi misalnya. Nanti responnya mungkin bisa macam-macam dari anak itu. Nah, itu kita kelompokkan. Mungkin bisa seperti itu, karena kalau misalnya saya paksakan saya untuk membuat misalnya poster misalnya atau mencari emot, saya kehabisan waktu gitu ya. Jadi dan belum sampai lah saya di situ ya. Kalaupun bisa, mungkin saya akan minta bantuan orang lain gitu ya untuk membantu saya dalam membuat pertanyaan. Itu mungkin yang kalau misalnya gitu ya, apakah bisa seperti itu? Jadi yang jelas adalah saya cari istilahnya mungkin result oriented ya. Jadi bagaimana anak-anak itu merespon terhadap apa yang kita jabarkan, karena yang kita perlu capai juga adalah apakah anak-anak itu mengerti gitu ya, mengerti pertanyaan, kemudian mengerti cara menjawabnya. Bisa jadi mungkin cara menjawabnya beda-beda gitu ya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit loncat-loncat ya dalam memaparkan seperti ini. Jadi maksudnya saya intinya adalah kita memang fokus ke anak itu aja. Jadi pertanyaannya misalnya bisa macam-macam ya, bisa hanya mungkin bentuk responnya yang kita lihat dari situ. Mohon maaf kalau saya agak sedikit ini ya, tidak terlalu kontekstual gitu. Terima kasih Pak Kadek. Terima kasih Bu Nia. Begini Bu, sangat bagus untuk pemaparan dari Ibu tadi. Mungkin maksudnya Ibu, saya memberikan sebuah pertanyaan, dan itu jawabannya dari anak-anak itu mungkin berbeda. Mungkin ada yang jawab melalui visual, ada jawab melalui gambar, ada jawab melalui video dan segala macam. Itu jatuhnya nanti ke dalam proses pembelajaran. Nah, itu nanti jatuhnya di kognitif ya. Nah, di sini sedangkan kita di kurikulum Bapak, kita diharuskan yang namanya berpusat pada siswa itu. Berpusat pada siswa artinya kita yang menyesuaikan dengan karakter siswa. Di sini maka daripada itu kita pertama harus mengetahui yang namanya karakter siswa terlebih dahulu sebelum kita mulai suatu pembelajaran. Ini dah fungsinya dari asesmen diagnostik dan kognitif. Nah, itu yang dilaksanakan di awal pembelajaran. Biarpun nanti hasilnya, misalnya karakter A hasilnya 20%, karakter B hasilnya 5%, karakter C hasilnya 50%. Nah, itu kan tidak sama. Kita akan pakai yang di paling banyak ya, paling banyak 50%. Misalnya ya 50% itu anak-anak itu dilihat dari jawaban pertanyaan dan kognitifnya
mungkin lebih senang pembelajaran lewat video, kita akan menggunakan metode itu. Nah, untuk anak-anak yang lain bagaimana? Artinya mereka tetap mengikuti, tapi tidaklah artinya tidak parah-parah sekali. Mereka pasti akan bisa mengikuti, tapi tidak maksimal, tidak maksimal. Nah, itu dah kita sekarang di paradigma baru itu disebut pusat cerdas siswa, artinya kita harus mengikuti karakter dari siswa yang akan diajar. Boleh aja sih seperti yang Bu Nia lakukan tadi, tapi itu jatuhnya di sedikit itu artinya pada saat proses pembelajaran. Sedikit ya jatuhnya nanti itu di kompetensi siswa. Baik, terima kasih Pak Kadek. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan terkait asesmen diagnostik atau bisa dilanjutkan oleh Pak Kadek untuk asesmen yang berikutnya? Mohon maaf. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke asesmen formatif dan sumatif. Untuk materi formatif dan sumatif sih yang simpel, tidak terlalu banyak. Itu sudah sering Bapak Ibu lakukan di setiap pembelajaran. Kalau tidak, mungkin saya bisa lanjutkan dulu. Mungkin nanti apa yang kita bisa lagi ada sistem yang Bu. Saya lanjut dulu Bu nih. Nih, silakan Pak Kadek. Apakah suara saya masuk, Pak? Baru masuk. Oh ya, silakan Pak Kadek dilanjutkan. Saya lanjut lagi sedikit saja, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada jenis asesmennya. Asesmen itu ada formatif dan sumatif. Nah, asesmen as learning ya, itu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Refleksi artinya pengulangannya. Ini ada asesmen for, itu untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, kemudian ada asesmen of learning, asesmen sebagai evaluasi akhir proses pembelajaran. Nah, untuk yang formatif, itu biasanya dia di as learning dan for learning. Dan untuk of learning itu biasanya sumatif. Kalau dulu-dulu kita, sekarang tes sumatif, itu tes akhir. Nah, di sini kita dituntut untuk penggunaan asesmen formatif. Itu di sepanjang pembelajaran. Ini formatif itu bagian dari yang asesmen diagnostik kognitif yang tadi saya bilang itu, ini dah dia bentuknya asesmen formatif itu kita laksanakan pada saat proses pembelajaran. Nah, kali ini dilaksanakan sepertinya lebih enak ya pada waktu tatap muka. Itu kita langsung bisa memberikan feedback pada anak-anak. Kalau saya di Penjas sih lebih gampang di tatap muka. Kalau mungkin pelajaran di luar Penjas, itu yang tidak memerlukan praktek, itu bisa melalui daring, Zoom, itu bisa mungkin karena berupa pertanyaan saja. Kalau saya di Penjas itu saya mengamati gerakan yang dilakukan anak-anak. Nah, di sana saya bisa mengamati dan bisa menilai prosesnya. Di sana saya bisa menentukan itu gerakannya salah atau tidak. Nah, di sana saya langsung bisa memberikan yang namanya feedback. Saya langsung memberikan contoh ataupun membenarkan gerakannya yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada konsep asesmen formatif dan sumatif.
yang dijelaskan di awal, intinya itu aja sebenarnya kalau asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran, asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Nah, di sini metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses. Di sini kita bisa artinya menentukan model pembelajaran yang kita pakai, yang seperti tadi itu Bu Niangi. Di sini, saya pakai metode video, anak-anak mungkin kurang paham. Nanti kita ganti. Nah, itu dia jatuhnya di kognitif. Ini dah dia asesmen formatif, itu sama dengan di kognitif. Nah, asesmen formatif memantau pelajaran murid dan memberikan umpan balik. Nah, seperti saya bilang tadi, pada saat proses pembelajaran, mungkin kita, kalau saya ditanya bisa mengamati, langsung saya kasih pembenaran, umpan baliknya. Nah, di sini bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen sumatif ini evaluasi yang di akhir, ini artinya lebih ke kompetensi siswa, ini di capaian pembelajaran. Ini hasil akhir ya, ini hasil akhir yang akan dicapai oleh siswa. Ini asesmen sumatif. Nah, ini yang penekanan yang di awal tadi. Baik. Nah, ini yang penekanan awal tadi, yang kondisi seperti saat ini, assessment of learning itu lebih banyak dilakukan daripada assessment for learning atau e-learning. Nah, harapan dari kurikulum paradigma baru itu, assessment itu untuk for learning dan e-learning itu lebih banyak dilakukan daripada assessment of learning. Nah, ini dibuatkan bagan. Pada kurikulum ini, guru diharapkan lebih memberikan porsinya itu pada pelaksanaan asesmen formatif. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Kalau kita prosesnya pada saat proses pembelajaran, penyampaian materi itu lebih mudah dipahami oleh siswa, nanti itu akan menghasilkan hasil tes yang lebih diinginkan seperti itu. Artinya kalau prosesnya baik, hasilnya akan baik. Gitu. Makanya sekarang pada paradigma baru itu yang ditekankan asesmen formatifnya lebih banyak daripada asesmen sumatifnya. Karena itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Di sana kita bisa langsung memberikan feedback, oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang keliru. Di sana siswa itu lebih memahami dan nanti akan berefek pada asesmen sumatif. Artinya siswa itu sudah lebih memahami materi yang kita berikan. Ini sama ya. Nah, ini bentuk asesmennya ya. Ini bentuk asesmennya secara tidak tertulis. Ini yang mungkin pembelajaran di kelas yang mungkin Bapak Ibu sering lakukan ya. Ini yang tidak tertulis itu mungkin Bapak Ibu memberikan anak-anak untuk berdiskusi di kelas. Nah, di sana dalam diskusi kelas itu nanti Bapak Ibu mengamati anak-anak itu prosesnya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa nilai langsung di sana. Ada yang bentuk drama. Ini istilahnya kita membebaskan cara komunikasi siswa. Mungkin dia bisa mengaplikasikan lewat seni, mungkin ada yang prolog, seperti itu. Nah, ini produk. Produk ini proses itu yang ingin dihasilkan nanti itu adalah sebuah produk. Nanti Bapak Ibu bisa menilai mereka itu pada saat pembuatan suatu produk ini. Nah, ini ada yang melalui presentasi.
presentasi, itu kita bisa nilai kemampuan anak itu seperti apa. Ini melalui tes lisan, secara lisan, tanpa tertulis. Ini yang tidak tertulis. Ada lagi ya sistemnya tes lisan, mungkin ada lagi wawancara seperti itu. Wawancara, mungkin ada lagi, mungkin banyak lagi ya sistem untuk asesmen yang tidak tertulis. Artinya secara tidak langsung kita bisa mengamati proses dari siswa tersebut. Nah, ini yang bentuk tertulis. Mungkin anak-anak itu bisa lebih menuangkan jawaban mereka secara tertulis daripada secara lisan. Jadi kita bisa menggunakan refleksi yang seperti Bapak Ibu lakukan setiap hari setelah jatuh satu hari itu kita akan membuat refleksi sama. Jadi ada pertanyaan esai, kita bisa menjawab sesuai dengan kata bahasa atau kata cari kita. Bisa ada yang bisa menjawab melalui gambar, seperti yang dibentuknya tadi, poster dan segala macam. Ada yang bisa dalam bentuk jurnal. Ada yang bisa dalam bentuk tes tertulis, pertanyaan tertulis. Baik, itu sedikit saja dari asesmen formatif. Sebenarnya intinya satu aja dari formatif dan sumatif. Formatif itu diberikan atau dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Itu sama dengan diagnostik kognitif. Kalau sumatif itu kita berikan di akhir pembelajaran. Itu fungsinya untuk mengetahui kompetensi siswa dalam capaian pembelajaran. Itu aja sih intinya, Pak Ibu. Baik, mungkin itu saja. Mungkin kalau yang ditanyakan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kadek. Apakah suara saya masuk? Mohon maaf, sinyal saya kurang baik dari tadi. Putus-putus, tidak bisa mendengarkan dengan maksimal. Nah, baik Bapak Ibu, demikian sudah disampaikan oleh Pak Kadek terkait dengan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Dapat saya ambil kesimpulannya bahwa Bapak Ibu untuk asesmen diagnostik akan dilaksanakan di awal pembelajaran untuk yang non-kognitif untuk mengetahui kesiapan pembelajaran siswa secara psikologi, dan untuk yang kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar siswa secara pemahaman dasar yang sudah mereka miliki, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk asesmen formatif, itu Bapak Ibu lakukan saat melakukan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami materi yang sudah Bapak Ibu berikan untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu harapkan, seperti itu. Contoh-contohnya sudah tadi diberikan bagaimana hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan asesmen itu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Tidak melulu harus dengan memberikan soal Bapak Ibu untuk mengetahui pemahaman siswa, tapi bisa juga dengan cara-cara lain seperti tadi melakukan diskusi dengan siswa, memberikan siswa tugas untuk menulis atau yang lainnya. Ataupun wawancara dan hal-hal lainnya seperti presentasi juga bisa. Kalau untuk asesmen sumatif, itu yang akan kita lakukan dalam jangka waktu tertentu seperti PTS, PAS, dan PAT untuk mengetahui proses pembelajaran yang sudah dilalui oleh siswa, seperti itu. Bagaimana evaluasinya dan juga untuk perbaikan kita mengajar Bapak Ibu. Yang kita lihat dari semua asesmen ini tidak hanya menilai siswa, tapi menilai diri kita sendiri juga sebagai guru, bagaimana kita sudah mentransfer materi kepada siswa, apakah sudah berhasil atau belum, seperti itu Bapak Ibu. Terkait hal itu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditanggapi atau yang masih perlu kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan?
Berarti sudah nggih untuk materi assessment. Sedikit Bu Ode. Ya, silakan Pak Kadek. Nah, untuk informatif sematif itu nanti ada sudah saya perlihatkan sedikit. Ya, Gimana Pak Kadek? Saya kurang bisa mendengar. bentar Bu Ode. Saya perlihatkan yang tugas untuk asesmen formatif dan sumatif. Bentar Bu Ode. Nanti Bapak Ibu tugas untuk formatif dan sumatif itu membuat modul ajar. Cek kedengaran Bu Ode. Cek. Ya sudah Pak. Kelihatan ya share screen. Ini contoh modul ajar. Nanti Share Bapak screen-nya Ibu. belum terlihat Pak kalau di saya. Belum Pak, belum terlihat Pak Dek. Belum ya? Belum. Sudah Pak? Sudah Pak. Oh. Oke. Nanti tugas Bapak Ibu di asesmen formatif sumatif itu membuat modul ajar. Yang tadi di asesmen diagnostik itu membuat template-nya, template perencanaannya. Nah, di sini kalian Bapak Ibu membuat modul ajar ya. Di sini ada contohnya, mungkin nanti di classroom juga ada contohnya, di sana Bapak Ibu bisa download juga contohnya. Dulu ini namanya RPP, sekarang kita diganti dengan modul ajar. Isinya sama. Ini untuk masing-masing elemen mungkin sudah dikasih dari Bu Ode, itu masing-masing pelajaran itu beda ya. Nanti Bapak Ibu buat sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini contoh yang di Penjas ya. Dua elemennya itu keterampilan gerak, deskripsinya peserta didik mampu menunjukkan kemampuan mempraktekkan hasil evaluasi penerapan keterampilan gerak, permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air kondisional secara matang. Untuk elemen dan deskripsi ini ada istilahnya sudah ada nanti mungkin di-share sama Bu Ode. Di masing-masing pembelajaran ini ada. Di pembelajaran pasal kalau nggak salah. Nah, di sini Bapak Ibu mengajar di kelas apa? Kalau kelas 10 itu kan di fase E. Mungkin alokasi waktu untuk materi ini Bapak alokasikan berapa? Di dalam materi itu mungkin ada pembentukan profil pelajar Pancasila. Itu dalam hal apa saja, silahkan dicantumkan. Kemudian metode pembelajarannya melalui luring maupun daring. Metode pembelajarannya itu bisa melalui apa? Nanti diskusi, demonstrasi, presentasi, praktek, apa silakan nanti Bapak Ibu mengisi. Untuk penilaiannya berupa asesmen kognitif dan kognitif. Sumber belajarnya silakan diisi, ini wajib. Nah, alat praktek silakan kalau saya mungkin ini kalau Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ya. Media pembelajaran itu ada LCD, PPT, video pembelajaran internet. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, di sini adanya itu saya ambil 2. Itu mungkin pembelajaran mula besar. Dan ada katanya saya ambil bola voli itu beda banyak, mungkin saya ambil 2 saja. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Peserta didik mampu melakukan mempraktikkan keterampilan gerak dasar passing bawah dan passing atas ya. Passing atas. Jadi saya ambil 2 saja, nanti Bapak Ibu kalau ini pengimasan itu ya, mungkin ini akan digunakan secara terus-menerus oleh kurikulum. Ini RPP Bapak Ibu nanti. Nah, di sini ada materi pembelajaran.
apa saja nanti akan Bapak Ibu berikan. Nah, di sini ada aktivitasnya. Aktivitasnya kalau di Penya seperti ini, kalau mungkin pembelajaran lain sesuaikan saja dengan aktivitas yang sudah ada, tapi mungkin modelnya atau bentuknya sedikit berbeda. Nah, ini sama langkah-langkah pembelajaran seperti RPP biasa, kegiatan pendahuluan, kegiatan pembelajaran. Dulu kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, sekarang kegiatan pendahuluan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan penutup. Nah, ini terus sampai dengan alokasi waktu yang Bapak Ibu cantumkan di atas. Nah, jangan lupa ini penilaian hasil pembelajaran. Inilah fungsinya asesmen yang tadi Bapak Ibu pelajari. Nah, nanti di sini silakan Ibu Bapak Ibu buat form penilaiannya seperti apa dan skornya. Sama sih seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan. Mungkin ini ada penilaian dirinya. Nah, ini contoh yang diskusi. Selama diskusi saya ikut serta. Bapak Ibu mengamati ikut serta apa tidak. Kalau tidak, centang ini tidak. Kalau ya, mungkin dia aktifnya 50%, 50%. Nah, ini untuk yang sumatif pengetahuannya. Nah, itu sama seperti RPP yang Bapak Ibu buat seperti biasanya. Cuma mungkin modelnya atau bentuknya yang berbeda. Seperti itu. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu buat sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing, dan contohnya ada di Google Classroom. Nanti Bapak Ibu duduk di sana. Ibu deh, saya kembalikan lagi. Ya, baik, terima kasih Pak Kade untuk penyampaiannya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait dengan materi hari ini? Cukup, Bu. Selamat pagi, Bode. Ya, silakan Pak Adit. Terima kasih atas waktunya. Pak Kade, luar biasa penyampaiannya. Ini Pak Kade, saya tertarik sama yang di Google Classroom. Apakah tadi sudah dibahas ya? Karena saya tadi telat masuk ke Zoom-nya terkait dengan ice breaking yang ada di Google Classroom itu, yang ada dua, Pak Kade, yang ada gambar sama keduanya gambar, itu gimana ya itu penyampaiannya Pak Kade? Atau sudah ya, mungkin tadi saya kelewatan. Itu kan begini Pak Dit, itu kan rencananya kita materi hari ini berdua, saya sama Bu Septa. Kalau saya di asesmen diagnostik, itu SPK-nya beda. Dan pemateri kedua asesmen formatif sumatif, saya Bu Sukma. Mungkin ibunya berhalangan aja, saya langsung karena ini penyampaiannya jadi satu, mungkin SPK-nya cukup satu saja. Kebetulan juga yang piket hari ini kelompok yang piket itu tidak bisa hadir semuanya. Itu tadi diambil langsung sama Bu Odi, gitu Pak Dit. Oh, nggih. Enggak, saya tertarik sama yang gambar itu, apa sih maksudnya yang ada bisa gambar saja orang? kita laksanakan hari sekarang juga bisa. Mungkin Ibu moderator bisa melaksanakan SPK ini tidak oleh Pak Adit, boleh. Karena sesi ini sudah selesai untuk pemaparan materi. Kalau Pak Adit ini tertarik dengan itu, bisa saja saya serahkan ke moderator, Pak Adit. Bodi. Nggih, baik. Kalau tadi kita sudah awali dengan ice breaking, akan ditutup dengan ice breaking kembali juga boleh Pak Kade. Karena itu ice breaking-nya punyanya Pak Kade, saya persilahkan untuk Pak Kade memberikan ice breaking-nya kepada rekan-rekan sekalian. Bentar Bu Odi, untuk ice breaking itu saya tidak mempelajari yang ada informatif seperti semua. Gimana Pak Kade, saya putus-putus sinyalnya.
Halo. Cek. Cek. Ya, bisa didengar Pak Ade. Ya, bisa Pak. Gimana Pak? Itu Bu Ode, yang untuk ice breaking di asesmen formatif, itu kan saya tidak pelajari kemarin, karena itu bukan ranahnya saya. Saya cuma pelajari yang tadi Bu Ode share. Gitu. Saya juga baru lihat itu untuk ice breaking yang ini. Karena Bu Sukma baru kemarin bilang tidak bisa untuk mengajar itu. Terima kasih Bu Ode. Oke, baik. Berarti itu ice breaking dari Bu Sukma ya. Dan karena Bu Sukma berhalangan hadir, mungkin nanti kita akan coba di lain kesempatan bersama Bu Sukma, nggih, Pak Adit, dan rekan-rekan yang lain. Atau Pak Adit ingin mencoba sendiri? Pak. Saya tidak tahu rule-nya soalnya itu. Bagaimana, karena Soalnya tidak saya baru buka itu. petunjuknya. Oke, di skip dulu, Bu. Oke, mungkin itu bisa dilaksanakan untuk pertemuan besok, Pak Adit. Nah, besok kan masih ada lagi pertemuan. Nanti bahas bareng-bareng kalau gitu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selain yang tadi, apakah masih ada pertanyaan atau mungkin sudah bisa kita cukupkan untuk pertemuan hari ini? Sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dalam IHT pada pagi hari ini yang membahas mengenai asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Terima kasih kepada Bapak moderator kita yang hebat pada pagi hari ini yang seharusnya menyajikan berdua, tapi akhirnya hanya sendiri menyajikan semua materi yang cukup padat. Mantap, Pak Ade. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti IHT sampai hari ke-7 ini masih tetap bersemangat. Sampai hari ke-10 nanti yang akan diakhiri dengan Bapak Ibu mengikuti tes akhir seputaran materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari selama 10 hari nantinya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu karena Bapak Ibu masih memiliki banyak tugas di Google Classroom setelah ini, maka pertemuan virtual kita hari ini saya tutup dan saya kembali ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan besok yang akan menyampaikan mengenai materi pembelajaran andragogi atau pembelajaran orang dewasa dan juga IHT, Bapak Ibu. Proses penyampaian materi akan disampaikan besok oleh Pak Agus Mahendra Data atau Pak Mahen. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada yang disampaikan? Ya, terima kasih Ibu Ode. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan tetap semangat kepada Bapak Ibu sekalian. Sisa lagi kurang lebih 3 hari lagi untuk mengikuti kegiatan IHT, dan nanti di hari terakhir akan ada post test. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh seluruh narasumber bisa berguna bagi kita, dan tentunya bisa diimplementasikan nanti di kurikulum satuan pendidikan kita di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Tetap semangat dan bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Terima kasih, sekian Ibu Ade. Baik, terima kasih atas penyampaian motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga semuanya tetap bersemangat. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu peserta serta Bapak Ibu komite yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi besok dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ode. Selamat pagi. Pagi.